Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan YouTube channel Diari 4R. Jadi hari ini kita mau ceritakan apa saja sih perlengkapan yang wajib dibawa oleh anak-anak sekolah di sini, khususnya yang Hoikuen ya, yang TK, yang usianya dari 3 bulan sampai 6 tahun. Ada perlengkapan wajibnya yang harus dibawa. Langsung saja ya. Selain dari berkas-berkas yang harus diisi, ada banyak ya berkasnya yang harus diisi di Hoikuen itu. Ada buku panduan juga kita yang akan diberikan dari sana, kayak begini ya buku panduannya. Di dalamnya lengkap apa saja sih yang harus dibawa, jam berapa anak-anak akan diberi makan siang, jam berapa anak-anak diberi cemilan, ruangan kelasnya ukurannya berapa, ada berapa gurunya, itu lengkap ya, semuanya di buku panduan ini ya. Jadi ada buku panduannya. Nah, untuk perlengkapan yang dibawa itu kita kasih lihat ya satu persatu. Yang pertama itu adalah box bento dengan tempatnya seperti ini ya. Jadi ini buat mereka makan nih, kayak gini. Nah, jadi sama sendoknya ya, sama sendoknya. Ini diisi kalau untuk anak yang di atas 3 tahun, berarti kelasnya Rajendra dan Runako. Ini dibawa dengan nasi, isi nasi saja, setengah nasi. Nanti lauknya sama cemilannya dari sana semua. Jadi kita hanya menyediakan nasi saja. Nah, terus yang kedua itu selain itu ada juga ini, apa namanya, gelasnya. Gelasnya sama tempatnya juga seperti ini ya. Jadi ini dia cangkirnya yang seperti ini, yang ada pegangannya. Jadi tidak boleh yang tidak ada pegangannya ya, harus yang ada pegangannya seperti ini. Ya, setelah itu botol minum. Masing-masing anak bawa botol minum seperti ini ya. Botol minum jadi digantung di lehernya. Nah, terus setelah botol minum, tiap anak wajib bawa pakaian ganti karena mereka di Hoikuen itu dari pagi jam 8.30 itu sudah boleh diantar sampai sore jam 4 boleh dijemput sudah. Jadi harus ada pakaian ganti. Satu pakaian tidur, baju tidur kayak gitu, yang panjang sama celana panjang sama baju panjang, sama satunya lagi baju gantinya yang pendek, lengan pendek, beserta kantongnya, kantong pakaiannya itu seperti ini. Jadi nanti kalau pakaiannya diganti, di dalam ini diletakkan pakaian kotornya kayak gitu ya. Nah, terus kita bawa handuk juga. Dalam tasnya disediakan handuk buat mereka di sana. Misalkan berkeringat apa, itu masing-masing anak punya handuk. Nah, terus itu ada handuk kecil juga, handuk kecil. Ini kalau handuk kecil buat anak yang umur 3 tahun ke bawah, kelas Ravanza dan kelas Ruksana. Jadi handuk kecil ini 3, sehari 3. Kalau yang tadi itu, kalau yang handuk sama pakaian ganti tadi untuk keempatnya ya, 3 tahun ke atas sama 3 tahun ke bawah. Kalau handuk kecil hanya untuk kelas Ravanza dan Ruksana. Terus sama ini buat lap ingus atau habis makan apa, ini yang lebih kecil lagi 2, yang ukuran 25 x 25 cm itu 2. Nah, terus bawa apron karena mereka kan makan ya. Tapi ini apron, ini buat apron makan ini untuk yang kelas 3 tahun ke bawah. Rajendra dan Runako tidak. Ini sehari 3 karena mereka yang anak di bawah 3 tahun itu makannya 3 kali, 2 kali snack, 1 kali makan siang. Jadi setiap makan mereka pakai ini, diajari pakai ini. Terus bawa alas ganti popok buat yang masih pakai popok. Jadi harus bawa alas sendiri kayak gini ya, yang bawahnya itu waterproof ini ya. Terus bawa popok itu sehari 5, jadi 1 hari harus ada 5 popok. Terus bawa tisu basah, tisu kering, itu kita bawa, kita siapkan, masing-masing anak disiapkan tisu basah, tisu kering, dan semua barang-barang tadi diisi di tas mereka. Jadi satu anak itu bawa tas, digantung di leher botol minumnya, perlengkapannya semua ada di dalam tas. Dan satu lagi harus masing-masing anak itu harus bawa futong. Futong itu kayak gini.
Ini kayak kasur mereka di sana. Ini ada kasurnya, ada selimutnya sama bantalnya. Ya, kasur, selimut, bantal itu satu set. Nah, karena saya punya 4 anak, jadi saya harus punya 4 futon di bawa di Hoikuen. Nanti tiap hari Jumat ini dikembalikan ke kita untuk dicuci. Ya, spraynya dicuci. Nanti tiap Senin dibawa lagi, kayak gitu. Ya, itu dia yang harus kita siapkan. Dan jangan lupa setiap Muko Hoikuen itu setiap anak-anak datang itu wajib absen ya. Jadi kita punya absen datang dan absen pulang. Jadi terdata anaknya masuk jam berapa, dijemputnya jam berapa tiap harinya, kayak gitu. Kalau misalnya anaknya mau diantar lebih cepat, misalnya nih sebelum jam 8:30, misalnya jam 8 atau jam 7, atau dijemputnya di atas jam yang sudah ditentukan, itu boleh, misalnya sampai jam 7 malam itu boleh, tapi ada tambahan biaya. Jadi kita bayar kayak kena cas begitu. Atau mau dititipi anaknya di Sabtu Minggu, misalnya di sekolah anaknya kita ada kegiatan di Sabtu Minggu di kampus, itu boleh. Tapi ada biaya tambahannya ya. Selain itu tidak ada biaya untuk SPP, tidak ada ya, tidak ada biaya tambahan. Cuma biasanya ada biaya bulanan yang dibebankan ke orang tua, misalkan untuk event-event, misalnya ada yang ulang tahun atau ada acara-acara apa, dan ada sedikit pembayaran sih untuk pembayaran untuk makanannya mereka, cemilan gitu, tapi tidak mahal, tidak banyak. Paling sebulan per anak itu berapa ya? Sebulan itu paling satu anak itu 100.000. Kalau dirupiahkan ya, satu anak itu 100.000. Berarti kalau saya 4 anak ya sekitar 400.000 kayak gitu. Tapi untuk SPP-nya semua ditanggung sama pemerintah ya, full kayak gitu. Jadi itu tadi semua ya guys, apa saja yang harus disiapkan kalau kalian mau masukkan anak-anak untuk sekolah TK atau Hoikuen namanya di sini di Jepang. Jadi hampir semua sama ya perlengkapannya. Oh ya, ada perlengkapan tambahan kayak topinya, tapi itu sudah semua disediakan sekolah ya. Alat tulis kayak pensil warna, krayon, buku-buku gambar. Itu juga sebenarnya, tapi itu semua disediakan sama sekolah kayak gitu. Topi dan lain-lain itu kayaknya ada pembayaran waktu pertama di awal kayak gitu. Oh iya, dan semua perlengkapan yang kita bawa itu semuanya ditulis nama anak. Jadi semua yang tadi itu yang kita bawa semuanya harus dilabel namanya anak kita ya. Contohnya kayak gini, misalnya ini ya, ini handuknya ditulis namanya Rafanza kayak gitu ya. Namanya ada namanya semua ya, handuknya semua ditulis Rafanza. Boleh pakai tulisan Jepang atau boleh pakai romaji, tulisan ini ya biasa. Di futonnya juga semuanya di merek namanya anak-anak. Oke guys, itu tadi semoga informasinya bermanfaat, dan sampai jumpa di YouTube channel Diari 4R selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.